A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi. Jadi tidak akan mengampuni dosa musyrik kepadanya. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Tapi Allah itu akan mengampuni selain daripada dosa musyrik. Dia kebayang anak, ya kenapa Allah begitu menyelamatkan? Karena kemungkinan gitu. Memang bukan dari lubuk hati yang paling dalam dia tuh bisa yang aneh. Kepala. Jadi awalnya gimana Bu ceritanya? Ya saya bisa sampai gitu untuk gini aja pengalaman pemirsa, jadi sampai jangan sampai terjerumus atau apalagi kalau berniatan ya nggak ada niatan juga jangan sampai misalkan ke bawah-bawah sama orang karena pengen maju usaha akhirnya kalau tidak tahu ya terjerumus lah gitu. Gitu. Jadi awalnya kan saya kan punya jualan lah, punya warung gitu. Jualan. Dan biasanya kan kata orang kan harus ada ininya kan buat jualan itu gitu. Nah, dan seseorang nawarin gitu kan, ayo ikut katanya gitu. Ada tempat yang buat jalan bagus katanya. Saya nggak tahu ke tempat itu kan, nggak tahu cara-caranya, nggak tahu akibatnya, nggak tahu apa-apa gitu kan. Dia yang masuk ke tempat apa ya, rumah lah ya, rumah pujan mungkin. Oh pujan. Oh, segala macam dia gitu. Oh jadi dia yang ngurusin itu, bukan ibu, dia yang ngurusin. Tapi dia terlibat dia mau benar. Maksudnya dia juga pelaku Dia kan juga. Dia kan udah jadi haji nggak bisa katanya gitu kan. Oh jadi yang mengajak kepada ibu itu ada seorang haji. Dia mah nggak bisa. Nggak bisa karena udah jadi haji, titel haji katanya gitu kan. Mungkin udah ke sana nggak bisa masuk, suruh saya gitu kan. Nah itu dosa itu akan terus menerus kena orang kepada orang yang mengajaknya. Kalau mengajak kebaikan itu pasti akan terus pahalanya akan ngalir terus, termasuk ngajak-ngajak orang itu ke tempat apa yang salah sama. Misalkan mabuk ngajak ke tempat itunya sama aja. Kalau mengajak ternyata yang diajaknya itu dia akhirnya jadi pemabuk, nah dosanya terus-terusan. Hati-hati saudara. Terus gimana? Ya saya mau cuma disuruh masuk ke sana, masuk gitu. Cuma kan saya juga nanya itu apa namanya, bersih apa hitam gitu kan. Itu bersih katanya gitu. Ya udah saya masuk katanya orang itu bersih gitu kan. Jadi ngomongnya itu bersih katanya ya. Terus akhirnya ibu karena disebutnya bersih mungkin mau gitu kan. Nah udah gitu dia cerita masalah gua gitu gimana maksudnya setelah itu? Ya kan disuruh ke sana apa diantar sama suami. Katanya kan suami kan nggak bisa juga ke sana kan. Yang baik itu, yang bagus itu saya katanya gitu kan. Kata kuncinya itu terus saya diantar ke sana. Nah kenapa dikatakan ibu yang paling bagus? Kalau yang satunya karena haji, kalau ibu kalau si suami kenapa ditolak? Karena apa? Karena itu apa namanya, kelahirannya hari Kamis katanya. Oh kelahirannya hari Kamis. Kalau ibu? Hari Senin. Oh jadi hari Senin itu bagus katanya. Alhamdulillah ya, kalau saya itu hari Jumat nih. Jadi orang yang hari Senin aduh gawat juga nih. Tapi nggak tahu juga kan kata dia. Memang ini kan tadinya polos.
waktu itu mungkin baru anak berapa Bu? 1. Tuh benar, tadi kan ngomongnya baru anak 1 dia ngikutin itu, berarti kan masih anak 1 mah kira-kira usia 20 ada? Ada. Tuh masih polos nih, Belum tahu apa. belum tahu apa-apa ini. Jadi ke bawah-bawah itu. Terus gimana Bu? Jadi ya pas diajak apa akhirnya ibu yang sendirian yang dibawa ke gua itu. Gak sendirian, diantar sama yang Hmm? bapak-bapak itu yang kuncen itu. Oh yang dibawa. Sama suami diantar gitu. Oh suami juga ikut ngantar. Ikut ngantar. Nah pas udah gitu gimana? Masuk aja ke gua. Masuk. Terus kan Hmm. aku takut kan, Hmm. takut di sini kan sendiri apa gimana gitu kan. Ya enggak katanya gitu. Udah dititipin, gitu nggak bakal kenapa-napa gitu. Hmm. Tapi kamu jangan tidur katanya gitu. Oh. Dititipin jangan tidur katanya gitu kan. Hmm. Jadi itu juga emang nggak ada rasa ngantuk, nggak ada. Di dalam itu nggak ada rasa ngantuk. Oh waktu itu karena mungkin apa nggak ada rasa ngantuk itu karena apa ada rasa takut atau gimana waktu itu? Nggak tahu. Pokoknya nggak ngantuk aja. Nggak ngantuk aja. Tapi merinding ada nggak waktu itu? Ini nggak ada takut. Itu di tempat di gua tersebut itu sendiri ya? Enggak sih, ada berapa orang ya? Ada 2 keluarga 3, cuma pada jauh-jauh gitu kan. Oh jadi di dalam gua itu berjauhan. Siang. Jadi siang malam Malam. itu cuma 1 hari. Ya kan kalau emang cepet katanya kan, cepet 1 malam juga dapat katanya gitu kan. Terus aku mikir apa gitu kan. Oh jadi kalau miliknya bagus mungkin 1 hari juga bisa dapat katanya gitu. Jadi kalau enggak ini katanya kalau lambat paling 2 malam katanya gitu. Nanti pagi dilihat ke sini katanya gitu. nah itu berbarengan dengan orang lain atau pas begitu masuk itu orang lain juga udah ada di tempat itu? Enggak ada. Oh, udah ada. Berarti sebelumnya ya mungkin orang itu sudah ditempatkan di situ. Waktu itu kira-kira ada berapa orang waktu itu ketahuannya? Ada 3 atau 4 Ada sekitar segituan karena letaknya berjauhan mungkin. tapi berjauhan. Ada kira-kira 100 meteran? Ada lah. Ada. Dan dilarang mungkin saling ngobrol ya? Iya, nggak boleh bersuara, nggak boleh apa. Nggak boleh bersuara. Jadi belajar di situ sendiri. Oh. Terus apakah di situ ada sesajen atau apa gimana? Oh, itu apakah kita yang beli atau yang sudah disediakan di situ? Nggak tahu. Aku mah cuma masuk, cuma udah ada di situ. Ya kayaknya bisa saja ya mungkin kuncen masa belanja sendiri. Ya kayaknya si kuncen tersebut ya mungkin dikasih uang. Itu dikasih uang sama ibu langsung atau sama suami? Aku mah makan, jajan, minum semua. Aku mah nggak ngeluarin uang. Sama yang ngajak aku aja itu. Yang udah jadi haji itu. Aduh, segitu nih. Masya Allah. Terus gimana Bu? Dilanjut lagi. Jadi maksudnya udah gitu, kira-kira jam berapa itu pas didatangin itu? Jam 2 malam atau jam 2:30 lah. Gitu. Karena nggak tidur kan, emang nggak boleh tidur dan nggak pengen tidur juga kan. Tapi kayak mimpi gitu kan. Kayak mimpi. Ada bapak-bapak yang apa nawarinnya itu karung itu kan, pikulan karung itu. Bapak-bapak atau memang lebih daripada bapak-bapak, maksudnya udah kelihatannya seperti kakek-kakek gitu atau gimana? Terlalu kakek-kakek enggak sih? Oh jadi sedang lah ya disebut apa bapak-bapak kayak saya mungkin Parubaya gitu ya. Parubaya mungkin ya. Itu seperti misalkan ini sih yang Mbak Okek yang tadi jadi mediator seperti itu mungkin. Atau lebih tuaan itu kelihatannya. Mungkin lebih Oh, kelihatannya lebih tua dia katanya. Itu berarti si Mbak Okek itu masih gagah perkasa. Terima. Si Mbak Okek itu masih gagah itu. Alhamdulillah belum pernah sakit-sakit ya. Nah, usianya udah 35. Kebalikannya. 54. Masya Allah itu apa sehat terus. Belum Dan tidak berubah itu bukan apa tidak dipikok itu.
Asli itu. Asli. Tidak ada pikoknya masih ini. Masih mantap. Jadi kalau saudara-saudara mau berminat sama Mbak Otek ya silakan, karena ini duda. Terus Bu gimana Bu? Nah udah gitu kan, ketika mau ngasih karung itu, terus gimana gambarannya? Kayak aku nggak nerima karena apa? Kebayang. Kebayang ada anak aku gitu. Nah, Terus dari situ aku kabur. berarti sambil mengucapkan tadi ya mungkin istighfar ya. Waktu nyebut istighfar itu aku tuh waktu melihat anak aku gitu. Oh, jadi pas begitu melihat di bayangannya itu anak, alhamdulillah ya, berarti Allah masih menyelamatkan. Jadi dia kebayang anak, ya kenapa Allah begitu menyelamatkan? Karena kemungkinan gitu. Memang bukan dari lubuk hati yang paling dalam dia tuh mau seperti itu lagi. Karena dia tidak tahu awalnya seperti apa, kejadian seperti apa. Tapi kalau diterangkan mah misalkan dia itu akan dipinta wadah atau gimana, mungkin dari awal nggak akan jadi, akan nolak gitu. Apalagi ditempatkan misalkan di gua, dan itu juga mau pas dibawa ke gua pasti dalam hatinya udah ragu-ragu kan, udah ragu kenapa dibawa ke tempat ini kan, aneh kan, iya seperti itu. Yang seharusnya kalau misalkan datangnya ke ustadz atau kiai aja paling dikasih amalan gitu, harus misalkan sholat hajat atau sholat misalkan dua atau misalkan qiyamul lail atau misalkan sholat tahajud, dan misalkan harus ngaji ini atau misalkan membaca ini dan lain-lain. Nah ada juga yang seperti itu, tapi ini mah kan dibawanya juga ke tempat-tempat hal-hal yang ya tanda kutip gitu. Mungkin tapi tempatnya itu serem nggak? Serem, Hutan. Jadi pinggir-pinggirnya hutan. Terus cerita tadi maksudnya dekat pantai gimana? Memang kesananya ada pantai gitu. Ya, jadi itu kan rumah itu mirip pantai. Jadi Melewati hutan. Ternyata di situ pantai, pinggir pantai. Tadi yang diomongin ini seperti itu. Asli bukan asli dari gini. Saudaranya nih, kebetulan saudara kita lagi pegang kamera. Apakah cerita pinggir pantai? Enggak kan? Enggak. Dia kan cerita apa? Cuman cerita hanya simpel aja. Soalnya saya juga merasa tergugah lah. Ibaratnya pengen menolong, apalagi juga saudara. Jangankan saudara, orang lain juga kalau misalkan ya pengen, kalau misalkannya saudara atau orang lain juga pengen ditolong, ya insya Allah lah saya nanti bisa dibantu dengan jalan syariatnya Ang Deni, alhamdulillah gitu. Termasuk saya juga pernah diobatin sama Ang Deni juga, sama Mang Apeng, alhamdulillah sampai terjalin silaturahmi. Ya alhamdulillah kayak seperti saudara gitu, alhamdulillah. Jadi nggak ada rekayasa atau apa, ini murni untuk pengobatan lah, siapa aja atau di mana aja lah gitu. Jangan jangan ragu, jangan apa, ini sesuai dengan syariat Islam, alhamdulillah gitu. Amin. Ya mungkin sekian lah, pokoknya saya juga susah untuk mengungkapkan. Jadi begitu saudara-saudara. Setelah lari, mungkin ibu ini kan lari itu apakah langsung ke rumah kuncen atau kemana? Ke rumah kuncen. Tapi anehnya kok kayak tahu jalan, padahal kan nggak tahu. Jadi seperti ada yang nunjukin gitu, tahu ke rumah kuncen. Padahal itu kan melewati hutan ya. Itu pertolongan Allah kayaknya Bu. Sampai nyampe ke rumah kuncen, suami ada di situ. Ada di situ nungguin. Itu haji itu masih ada. Ada juga. Akhirnya pas begitu cerita gimana kuncen? Tanggapan kuncen seperti apa? Ya itu sebenarnya berhasil katanya. Kenapa kabur? Jadi kuncen berhasil katanya, tapi kenapa kabur? Tapi dia nggak ada wajahnya seperti apa, marah atau gimana enggak? Ya haji itu yang kelihatannya kecewa lah gitu. Nah itu kalau suami nggak marah? Oke. Udah sih marah, udah nggak marah. Diem aja. Diem. Nah udah gitu akhirnya memutuskan mungkin pulang ya. Pulang. Nah udah pulang itu ada kejadian apa semenjak? Enggak ada kejadian. Apa-apa. Cuman di rumah tangga gimana? Apakah biasanya
ketika saya mengobati banyak ini apa resah akhirnya. Jadi rumah tangga itu yang tadinya aman-aman saja, tenang-tenang saja, akhirnya terjadilah pertengkaran atau gimana atau ada kejadian apa, itu seperti apa? Benar nggak? Kalau dari pulang dari sana itu kan dari situ udah tahu sifatnya Haji bawa aku kayak gitu kan. Ya. Aku mau dibawa lagi kan nolak gitu kan. Datang nggak mau mas sekarang gitu kan. Oh jadi ngajak lagi tuh? Ngajak lagi loh. Jadi lagi mau kemana gitu kan. Enggak aku mah nggak mau, aku bilang gitu kan. Udah dari situ tuh aku tuh fokus jualan kan. Tapi alhamdulillah rame gitu kan. Sampai alhamdulillah keinginan aku bikin punya rumah tuh tercapai gitu kan. Nah habis beres rumah berapa tahun gitu hancur semua, itu udah punya semua hancur. Habis. Jadi habis lagi perjuangan itu, jadi hanya semua aja. Tapi waktu itu ibu nggak keganggu kalau misalkan hal ibadah apa? Enggak. Tapi ada rasa sifat malas mah ada mungkin ya, sering gitu kan diganggu. Tapi ada hal-hal aneh tanda kutip itu, maksudnya ada hal aneh itu apakah misalkan seperti ada gangguan-gangguan jin-jin kayak gitu, apa yang aneh lah, penyakit aneh atau gimana gitu yang dirasain? Kalau penyakit anehnya cuma apa ya, emosian, jadi apa ya, nggak ada, kalau bahasa itu mah nggak ada angin, nggak ada hujan, kok pengen marah gitu kan. Jadi kan tadi memang bahasanya itu apa? Jadi ketika dia itu punya diambil lagi gitu, jadi diambil lagi, bahkan jadi intinya gini, karena dia itu tidak berhasil, nah jadi si hartanya ada indikasi itu dibawa lagi ke tempat itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhasil gitu. Dia mendompleng masuk dulu, atau tadilah nanti apa maksudnya dari awal aja ya, nonton tadi kan ada ketika wawancara atau interogasi tadi yang seperti itu. Jadi meskipun ibu sekarang juga kalau misalkan tidak dibersihin bisa jadi apa hancur. Ibu kan pernah apa suami yang sekarang itu maju kan, udah punya ini apa kendaraan apa gitu kan segala macam, habis lagi kan. Nah itu seperti itu. Kenapa itu terjadi, caranya gimana? Terjadi caranya tergoda perempuan. Oh, jadi suami itu tergoda perempuan. Apakah ibu mau nangis? Enggak. Oh enggak, syukur alhamdulillah, karena udah lama ya. Sekarang udah ada gantinya. Kayaknya kalau belum ada gantinya nangis dia. Udah move on sekarang. Udah move on ya. Mudah-mudahan ada penggantinya yang lebih baik gitu. Oh, seperti itu ya ceritanya. Tapi ada kejadian lagi, Bu? Selain itu karena mungkin ketahuannya itu memesan perselingkuhan, mungkin ya terjadi cerai, dan dari situ ibu menjana berapa tahun? 2 tahun. Dan memang selalu resah gitu kan ya, seperti emosi dan yang ya memang tadi kan saya waktu informasi panas gitu kan, rasanya kan gimana ya, hati itu panas gitu kan, gelisah. Enak ya, tapi ya secara tiba-tiba hilang juga, secara tiba-tiba juga. Terus ini badan mungkin apa tadi berat gitu kan, orang berat pusing badan itu, kepala mungkin kadang-kadang pusing nggak kepala, kadang pusing sering gitu. Terus perut gangguan nggak? Lagi nggak enak, sering terganggu seperti itu sering nggak? Enggak sih, sering. Nah ketika tadi ditarik sama mediator, yang terasa apa ketika ditarik? Ibu kan seperti sakit atau gimana pas begitu ke atas itu, pas diambil di atas yang awal? Enggak, kayak geli, ada yang jalan gitu, gimana ya, dari bawah ke atas gitu. Enggak, yang ditarik sama mediator tadi pas ibu yang di kaki, di Oh, kaki. Yang enggak, di kepala, pas di kepala ditarik langsung gitu. Oh,
Apakah panas atau gimana? Pas begitu ditarik, pas masuk masuk ke mediator itu gimana? Gimana ya, lupa. Lupa. Tapi kalau kaki aja, yang gini, yang masih agak baru. Kalau kaki gimana pas dicabut? Tapi ya panas. Panas. Pas ditarik itu. Jadi perasaan ada yang ketarik nggak? Atau gimana itu? Atau panas aja? Atau gimana? Udah kok. Hanya susah sih. Susah katanya menjelaskannya ya. Nah, tapi mulai agak reda ya. Hati agak reda, nggak was-was kayak tadi. Kalau melihat saya masih deg-degan atau enggak? Enggak sekarang. Oh, jadi pemirsa katanya itu beliau melihat saya itu sekarang nggak deg-degan, tadi deg-degan. Nah, kalau deg-degan tadi berarti normal. Kalau sekarang nggak normal karena nggak deg-degan katanya. Biasanya kalau nggak deg-degan itu orang mati, nggak punya jantung ya. Kalau orang yang punya jantung itu pasti nggak deg-degan. Ibu deg-degan deh. Ya deg-degan. Nggak deg-degan, berarti dia punya jantung normal gitu. Udah bercanda ya. Biar jangan tegang-tegang. Orang lain kalau masalah ini masalah apa gaib dibawanya tegang, jangan tegang-tegang gitu kan. Kita yakin aja kepada Allah, kita punya insya Allah gitu kan. Kita hanya meminta kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Kalau kita hanya takut kepada Allah, seluruh makhluk itu bisa jadi akan takut kepada kita ya, seperti itu. Nah nanti teh ya, tapi sebelum dulu itu jualan itu hanya bisnis hanya jualan saja atau ada bisnis lain atau gimana dulu? Bisnis lain. Ada juga bisnis apa aja? Marketing barang sama kredit barang-barang. Oh, jadi si ini sebetulnya lincah gitu. Jadi lincahnya dia bisa berjualan, tapi mungkin bukan gimana ya? Ya mudah-mudahan saja setelah dibersihkan maju sekarang itu. Amin. Karena sebentar terpuruk gitu sekarang ini. Itu aja mungkin saudara-saudara sekalian di mana saja berada, jaga ya, karena ini kan berhubungannya dengan gaib, sihir, santet atau beban-beban gaib yang lainnya. Jaga sholat kita, itu kan kewajiban manusia diciptakan oleh Allah, itu termasuk bangsa jin hanya untuk beribadah. Itu jaga sholatnya yang 5 waktu, jangan lupa berdoa kepada Allah. Apalagi kalau mau tidur, berdoa kepada Allah. Quran juga kan bahasanya udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya kabulkan. Saya yakin minta perlindungan. Jadi intinya kita meminta perlindungan kepada Allah. Apalagi kalau misalkan dengan sunatan sholat itu sholat rawatib, terus juga ada sholat duha, sholat tahajud, atau misalkan Senin Kemis dan lain-lain, itu lebih baik lagi itu. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya gitu aja. Nanti saya membersihkan badannya, takutnya ada sesuatu supaya plong, benar-benar plong gitu kan. Lurus kanan. Kakinya. Insya Allah tidak ditempelkan tangannya. Mudah-mudahan insya Allah Allah mengabulkan yang tidak ditempelkan biasanya. Coba ucapkan. Insya Allah.
Agak pusing nggak teh? Agak pusing. Maina, gimana sekarang? Ya. Ringan. Ini berat ya teh? Ini gini kan? Udah plong? Punggungnya udah plong? Coba gitu. Lamun plong-plong mencan-can. Udah. Coba berdiri teh. Ada ganjil nggak? Sok coba. Ganjil maksudnya. Maksud di ganjilnya misalkan aya nu karau seperti aya anu cicing atau napi naon we gitulah. Katanya hal-hal anu aneh dina badan tunjukin di mana. Bisa yang aneh. Sedih banget. Kepala. Terus berdiri. Kayak lama ngecek video. Lumayan nak. Terus tuh ini tuh satu ngecek minyak berat gitu. Seringan. Itu sisa ya kayak pas diminum kan kayak bersih. Bisa. Terus salik. Kita kaki ringan tuh, ringan. Punggung ringan. Terus ya hati gelisah, masih gelisah deh. Oh, slow sekarang ya. Oh, genahan sih ya. Kalau slow bahasa Jawanya apa teh? Alon-alon. Alon tapi asal kelakuan. Jadi gini saudara-saudara, nih alhamdulillah jadi beliau itu ya ibu sekarang itu harus rajin mandi ya. Anti air ya. Jadi Malas. Jadi malas katanya dingin. Jadi anti air, kalau ke air itu ya gimana ya? Kalau anti air itu biasanya tidak tembus cak air gitu kan kalau di barang. Nah, kalau ini mah nggak mau gitu kalau menyentuh air itu katanya. Nah seperti itu. Ya mudah-mudahan sekarang mau jadi rajin lagi mandi kan harum. Nanti kalau datang suaminya itu sono terus. Insya Allah lah gangguannya sudah tidak ini. Jadi sebentar lagi ya. Nah ini alhamdulillah saudara sudah ini beres. Ini gelas siapa ini? Bersih. Air, cai bersihnya minum. Kita coba tutup badannya. Alhamdulillah.
Iya benar. Lupa tutup. Ada di ruang atau di tanah itu di apa ya dipelinkan baru nah itu mau percaya atau tidak, kebanyakan orang tidak percaya masa bisa dimasukin ke botol, tapi kan kalau keajaiban Allah bisa saja, karena saya bukan 1 kali 2 kali dinikmatin orang itu. Nah bisa dibilang ratusan mungkin ya udah, kalau dihitung-hitung udah tinggal terhitung lah ya, seperti itu. Netralisir ya sama, ini kan banyak beredar di YouTube itu bahwa pembohongan katanya. Nah itu silakan aja, mau percaya atau tidak ya terserah, yang penting izin Allah sembuh, terserah masing-masing percaya atau tidak. Nah Bu, udah enak hati, nggak bisa lagi, udah plong, jadi sekarang itu tidak anti air lagi. Enggak. Alhamdulillah tadi si ibu sempat saudara jangan lihat ya, tadi sempat gitu kan dibuka gincong, tadinya itu kan rumek kalau bahasa Sundanya rumek. Alhamdulillah sudah gincong sekarang, apalagi kalau dia itu diem di bawah neon itu pasti lebih gincong lagi gitu kan, jadi burung gitu. Bernyala insya Allah nih suaminya sekarang itu betah ya ini, tapi takutnya apa ya nggak bekerja nanti di rumah terus gitu. Nah Bu, selain hati sudah plong, terus badan yang terasa berat tadi itu udah ringan sekarang semuanya. Alhamdulillah, semoga Allah menyembuhkannya, jadi tidak terganggu hal-hal gaib lagi. Terus rumah tangganya juga di apa ya adem ayem, kalau bisa sampai kalau bahasa Sunda pokoknya gitu sampai tua nanti itu kan hidup bersama dan saling menyayangi dengan apa dengan cerita tadi yang sudah hancur rumah tangga, sekarang janganlah, terus baik-baik saja. Ya gitu mungkin Bu, dan apa ya mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang disampaikan itu sampai terjerumus atau gimana itu terserah, cukup aja. Tapi saya nih mau nanya, apakah ini rekayasa? Apakah cerita ibu itu rekayasa? Jadi apakah misalkan saya itu menanya terus ibu sengaja merekayasa cerita bahwa pernah ke anu itu? Enggak, itu cerita sebetulnya. Bahkan mungkin ada yang lupa ya, kurang ya, daripada dilebih-lebihkan kan? Ya seperti itu, insya Allah. Karena kalau orang berbohong itu akan balik lagi ke dirinya. Kalau saya insya Allah ibu rekayasa dan betul-betul murni ya, ibu tidak. Ya udah ya gitu aja Bu ya. Semoga sekali lagi termasuk ibu disembuhkan, terus juga pemirsa yang saudara-saudara yang ada di rumah yang menonton ini, satu jangan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian semuanya disehatkan oleh Allah, selamanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun doakan terus sama saudara-saudara, semoga saya juga sama selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus juga saya juga disehatkan oleh Allah. Dan itu mungkin saya tutup aja ya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.